ada maksudnya prosedurnya gimana sih? Maksudnya kalau kita ingin minta bantuan ke Cahaya Foundation itu bagaimana? Mas Eko mungkin audionya mungkin bisa diaktifkan ya? Langsung japri atau telepon aja. Oh gitu ya. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Jadi kayak Bento, sebut namaku, Eko, Eko, Eko. Nanti ada form itunya, form Masuk form Pak yang harus Eko gitu. diisi supaya lebih ini lebih Betul. simpel. Kadang, iya betul. Kadang kan gini, informasinya mungkin teman-teman sudah cukup tahu semua ya. Apalagi bisa dibilang kiprah Cahaya Foundation ini bukan hanya di internal kita di alumni SMP 1 atau alumni SMA 1 gitu. Pasti siap tanggap juga gitu kan. Nah, ya itu mungkin ya. Jadi kadang teman-teman mungkin ya mudah-mudahan sih kita siapa sih yang pengen dapat musibah gitu ya. Tapi kan namanya musibah itu kan kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, mungkin perlu juga yang seperti tadi bilang sama Pak Eko, sama Mas Eko, yang seperti tadi dibilang mau di-share formulirnya, mungkin ditunggu ya, di-share di alumni di SMP 1 ataupun di SMA 1. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau pengen tahu lebih jelas, pengen tahu lebih banyak gimana Cahaya Foundation bekerja dan kenapa terus bisa survive sampai sekarang. Sudah 10 tahun itu waktu yang bukan waktu yang pendek ya, cukup lama juga untuk mudah-mudahan semua berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semua anggota Cahaya Foundation, para donaturnya senantiasa diberikan kesehatan dan diberi kelimpahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nina, mungkin bisa dipersilakan Profesor Master Ya, Toib. Bang Komar. Mungkin bisa Iya, tadi saya dikasih. sudah dikirain belum sudah nggak bergabung. Silakan Prof. Ingin menambahkan atau ingin mm, sharing juga atau ingin ada yang ditanyakan dengan narasumber kita, monggo Profesor Mastur. Silakan Prof. Lanjut dulu, ini saya sedang kerokan. Profesor. Masya Allah. Lanjut, sehat-sehat selalu, Profesor. Ayo Bang Kim, mau nanya apa? Iya. Mau nambahin boleh nggak Bu? Ya, Bu silakan. Nina? Boleh, silakan Mbak Niar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga lah sama Cahaya Foundation karena waktu Mama dulu pingsan di rumah itu kan memang pakai Cahaya Foundation ke rumah sakit. Terus waktu Babak meninggal pun Cahaya Foundation, begitu juga sama AA. Jadi saya benar-benar berterima kasih dan sangat-sangat membantu kami, terutama keluarga, buat bantuannya selama keluarga saya mengalami hal-hal yang memang ada yang sakit gitu kan. Alhamdulillah sangat terbantu. Terima kasih Pak Eko dan teman-teman. Alhamdulillah hanya Allah yang bisa membalas semua ini. Amin, amin ya Allah. Ya. Oh iya, sekalian juga kalau titik-titiknya itu di mana aja ya? Mungkin kan dari Bekasi gitu. Kalau misalnya pasiennya itu tiba-tiba ada di mana, itu titik-titiknya di mana aja ya Mas Eko? Mungkin kalau boleh tahu silakan di-share. Itu. Soundnya dihidupin dulu kok, bro. Mereka mobile karena aktivitas mereka padat banget. Seperti suaminya Melani itu, Bang Edi itu, dia sehari aja rata-rata 3 sampai 4 pasien yang Oh, dilayani. di lokasi terdekat ya. Mungkin ada yang di Bandung. Nanti langsung Iya. yang posisinya terdekat dari Bandung yang mana? Begitu ya teknisnya. Iya. Oh, iya 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 iya. Oh, dari 7 unit itu semua bekerja. Saya pernah baca tuh
Mungkin awal-awal ambulannya si Demplon bukan namanya? Bukan Boy. Oh, si Boy ya. Pakai abjad, Perasaan pernah pakai baca si abjad. Demplon Yang ya. abjadnya paling pendek itu yang pertama pasti. Oh, iya. Alhamdulillah sudah banyak keluarga-keluarga pasien yang terbantu ya. Itu catatannya ada nggak? Maksudnya sudah bisa, udah nggak kehitung lagi mungkin kali ya. Udah maksudnya keluarga pasien yang sudah terbantu gitu. Sudah Saya malah berusaha ngelupain semua catatan. betul karena ikhlas dari hati, jadi itu nggak penting lagi ya. Yang penting begitu ada info minta bantuan langsung berjalan. Bukan begitu ya? Ya. Ya Allah, Malah mudah-mudahan saya juga ngelupain pasien-pasien sama juga. pada sehat semua ya. Tapi banyak yang masih Amin. pada apal kan? Yang pada sehat-sehat itu. Saya Yang apal pada cuma sehat istri itu. saya, karena istri saya juga pasien CF juga dulu. Kenapa Mas Eko? Saya apal cuma mantan pasien CF, saya apal cuma istri saya aja, karena istri saya juga mantan pasien CF dulu. Oh, itu mah pendampingan istimewa ya. Wajib. Kasusnya sama seperti mamanya Melani. Istri saya dulu kanker rektum tahun 2019. Terus dioperasi, alhamdulillah sampai sekarang udah masih sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat terus. Ya, mungkin Bapak Asep Abdurrahman, ada yang ingin ditanyakan Pak Asep, Pak Jen? Iya. Sering ke Subang. Sukses selalu, Mas Ya, Eko. siap Jenderal, siap. Sukses. Saya senang kok, saya ikutin terus itu. Sukses lah, nggak ada kata lain. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Amin. Terima kasih, Mas Eko. Iya, gimana, Bang Kim? Ya, insya Allah kiamat masih jauh ya, karena masih ada orang-orang baik yang mau membantu. Betul. Kalau di sinetron sih kiamat sudah dekat. Ya, gitu. Dan iya, hari aja udah panjang sekarang. Hari mah cepet sekarang mah berlalunya perasaan. iya, Katanya itu tanda-tanda itu begitu mah. bukan tanda-tanda putih, uban, gak banyak, woi, gitu. Udah SMS dari awal. Iyalah, kita ngerasain hari perasaan ya Allah udah zuhur lagi, ya Allah udah asar lagi, udah ketemu maghrib, ketemu kajian lagi deh jam 8. Ada yang di luar Bekasi ya, Pak Eko ya? Di Brebes ya, apa mana tuh? Tegal 1 Ya. sama Jogja 2. Alhamdulillah. Apanya tuh ambulannya? Ambulan sama relawan. Oh, iya. Obsesi. Masing-masing ambulan CF itu punya spesifikasi kegiatan. Di Bekasi itu ada yang khusus untuk kanker, ada yang khusus untuk stroke, ada yang khusus untuk semua pasien umum. Kalau di Brebes khusus pasien luka, karena yang lola ambulan itu memang perawat yang punya spesialisasi di luka, baik itu luka diabetes maupun pasca operasi atau luka lain-lain, kecelakaan dan lain-lain. Oh, jadi masing-masing ada spesifikasi. Tapi kalau luka ditinggal mantan, nggak ada ya, Pak? Dengan kondisi si pasien ya. Iya. Seperti Melani itu rata-rata yang dibawa pasien kanker semua dia. Betul. Karena melatar belakangi Pak mamahnya waktu itu ya, jadi sebagai caregiver mamahnya juga. Iya, mungkin ada lagi. Itu nggak pernah mau terima relawan yang sudah jadi. Maksud gimana? Relawan yang udah jadi itu di Cahaya Foundation nggak akan pernah kita terima. Oh gitu. Nah ini yang tadi saya mau tanyain, untuk jadi, maksudnya volunteernya itu merekrutnya mereka mengajukan sendiri atau ada perekrutan? Datang sendiri nggak masalah itu, cuma saya cek dulu kalau dia
backgroundnya memang sudah relawan, nggak akan kita terima. Itu kenapa bisa begitu? Kan pasti lebih itu ya, lebih berpengalaman. Bukan, justru atau sebaliknya. Relawan itu orang yang sering berpindah itu loyalitasnya agak sedikit diragukan ya. Iya. Dan memang berkasus rata-rata. Memang sih sebenarnya harus kita tetap kasih jalan ya kalau ada Iya. ambulan itu gitu mau menepi. Tapi beda bunyinya itu kadang kan beda-beda ya. Iya. Ambulan bawa pasien sama ambulan bawa jenazah itu nguing-nguingnya strobonya itu beda ya. Ambulan bawa pasien pun ada dua jenis, emergency atau enggak. Iya betul. Iya kadang kan oh iya memang harus hafal juga ya bunyi ambulannya. Kadang kan kalau ada ambulan lewat bunyi nguing-nguing mobil jenazah kan mungkin dari ambulannya kan ada tulisannya mobil jenazah kali. Oh pasti ini bawa jenazah gitu. Enggak juga. Ambulan biasa bisa bawa jenazah sebetulnya. Oh iya, iya benar. Karena mobil jenazah di Indonesia itu nggak banyak. Iya, karena soalnya gini kalau saya memang agak lupa, bukan agak lupa sih, kurang paham tuh sama bunyi bo itu. Kalau mobil jenazah ambulan gitu, saya otomatis langsung itu ngusap tuh saya tuh Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum gitu. Kalau setiap ada ambulan lewat pas saya lagi di jalan, itu otomatis aja itu mulut saya pasti langsung ucap gitu tuh hati saya. Karena mau itu pasien jenazah perempuan lelaki atau siapapun karena maksudnya pasti saya akan ucap gitu. Nah gawatnya kalau misalkan saya nggak tahu nih bunyi nguing-nguingnya dia masih pasien saya udah ucap gitu ya. Oh ya ini ada pertanyaan dari Bang Kim ya, kalau lagi bawa pasien yang cukup parah, pernah nggak bawa pasien nih lagi cukup parah gitu maksudnya, nah itu pernah nggak ngalamin hal-hal yang nggak enak gitu kayak semacam ya maaf banget ya mual ya atau mungkin jadi gimana gitu jadi ke-trigger kitanya, itu pernah nggak seperti begitu Mas Eko? Pertanyaan dari Abah Kim nih. Melani yang tahu jawaban itu karena kan dia yang di ambulan. Oh iya, coba gimana Mel, silakan Mbak Melani bisa menjawab nggak pertanyaan dari Abah Kim nih? Kalau ada pasien yang agak bau gitu ya, ngeluarin bau gitu ya. Bukan, yang itu Mel, yang pasien emergency. Emergency iya, yang nantinya kita jadi agak ke-trigger gitulah. Yang bawa ambulan pasti ngebut, Mel. Enggak, soalnya pertanyaannya ini kayak apa sih? Lalu pertanyaannya ini ngadepin pasien yang luka parah. Oh, kalau itu sih laka. Kalau gue suka mual gitu. Laka ya. Laka. Kalau laka demam itu ya. Iya, pernah bawa pasien laka enggak? Sering, kalau setiap saya hari ada. Kalau kita kebetulan sih belum pernah ya kalau pasien laka, tapi ada unit lain itu yang sering banget bawa laka gitu. Kalau saya kasusnya lebih ke mungkin ada pasien yang ya namanya pasien kanker, ada aja pasti yang luka-luka terbuka yang bau gitu kan atau gimana. Ya paling kita ngatasinnya pakai double masker gitu kan atau pakai minyak angin atau gimana. Soalnya kan kita juga harus ngejaga attitude juga ya, jangan sampai mereka ngerasa ngejaga perasaan pasien juga ya. Jangan sampai ngerasa mereka tuh gimana lah gitu ya kan. Jadi ya kita pinter-pinter kitanya aja lah gimana gitu, buka jendela atau pakai minyak angin atau double masker, kurang lebih kayak gitu sih.
Biasanya kalau di ambulan Cahaya Foundation sendiri itu alat-alat kedokterannya lengkap ya Pak Eko? Standar ya, lengkap standar. Standar bukan yang itu yang bukan AGD. Karena saya juga bukan AGD itu ambulan gawat darurat, bukan seperti itu. Oh gitu, Kalau karena ambulan gawat darurat kan harus ada pacu jantung, segala macam. Harga pacu jantung sama harga ambulan aja setara itu. Makanya CF nggak nyiapin ambulan AGD. Iya, karena saya dulu mama saya kan pernah tinggal sama, mama saya juga sakit gula waktu itu ya. Tinggal di Depok sama saya itu kurang lebih 4 tahun. Jadi waktu itu sebelum meninggalnya itu mama saya di Mitra Keluarga Depok. Tapi ya mungkin memang karena firasat atau bagaimana dan dokter pun udah angkat tangan karena waktu itu harus di apa sih namanya ya kalau gitu tuh. Jadi dokter udah angkat tangan, udah diserahkan ke keluarga. Jadi mama saya tuh malam itu mau dibawa ke Bekasi gitu ya. Jadi dibawa pakai ambulans, ya itu tapi harus didampingi oleh perawat katanya gitu. Dan Iya, lengkap gitu, ada ya mungkin standar alat-alat kedokterannya aja itu standar kali ya di setiap ambulan. Tabung oksigen itu pasti ada. Masih malam paginya ya mama saya nggak ada. Gitu. Jadi ya memang itu. Oh iya, satu lagi nih mungkin agak sedikit menggelitik ya pertanyaannya. Yang receh sih, pernah bawa jenazah iseng nggak sih? Bawa jenazah Pak Eko pernah bawa keluar kota atau supir ambulan mendampingin jenazah di Sendiri juga belakang? pernah itu driver Chelsea ya meninggal aja kan. yang nakutin itu malah yang masih hidup. Kenapa? Yang nakutin itu malah yang masih hidup. Kalau orang meninggal sih nggak akan. Oh iya betul. Ketemu Kim itu orang-orang pasti takut. Masih hidup dia, kalau dia udah nggak ada yang takut. Iya. Karena udah terbiasa juga ya. Kalau di bawah ada yang nyolek di belakang, Pak, jangan kencang-kencang. Udah gitu rumahnya nyasar, dicolek, Pak. Rumah saya belok kanan, Bapak kenapa ke kiri? Atau kejauhan, Pak, mampir dulu makan di warteg, lapar ini. Di traktir gitu. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan pada sehat semua ya. Hanya Allah yang bisa membalas. Betul yang tadi Pak Haji Asep bilang. Ya, kecuali tidak dapat pahala di dunia, insya Allah nanti balasannya di akhirat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan disehatkan semuanya. Bang Kim, bagaimana ini? Mau sampai jam berapa? Udah, kalau ada lagi yang mau disampaikan nggak Pak Eko atau Mas Eko? Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang hadir di sini. Ini aja sekarang itu kan penyakit stroke itu kan luar biasa di Indonesia ini. Indonesia itu stroke itu sekarang itu nomor 1 di dunia. Nah, khusus untuk stroke itu seperti jantung, kita nggak boleh lambat penanganannya. Harus segera ke rumah sakit. Stroke itu batas limit waktunya maksimal cuma 2 jam. Dan penanganan di rumah sakit pun maksimal 2 jam juga. Jantung itu yang paling parah. Jantung itu harus lebih cepat lagi. Jantung nggak ada limitasi waktunya, dia harus sesegera mungkin. Stroke itu 2 jam, lewat dari 2 jam ya kemungkinannya antara bisa diselamatkan atau nggak bisa diselamatkan, itu aja. Kalau kurang dari 2 jam masih bisa diselamatin. Bro, antisipasinya seperti apa ya, gejala-gejala apa
apa namanya sebelum kejadian gitu. Kita ngerasain apa sih kalau kayak gitu tuh? Iya, jadi biar buru-buru ke rumah sakit gitu. Jadi Iya, nggak ngeduga-duga, nggak nganggap iya, enteng gitu, Mas betul. Eko. Dia diem lagi. Harus segera. Jegeng. Audionya Mas Eko. Ya, Stroke itu nggak ngerasain apa-apa. Dia karena dia dadakan kan kalau stroke itu silent killer kan stroke itu. silent killer. Oh, sedap itu istilahnya ya. Silent gitu. Jadi, Pokoknya ini aja, jangan nganggap enteng aja ya kalau ada ngadepin gejala-gejala yang kayak gimana gitu iya. kali ya Mas Eko. Kita ngerasa udah mulai bagaimana, udah langsung aja dah ke rumah sakit Ya, gitu ya. Jangan ngeduga-duga ini apa gitu. Kadang kan begitu. Masuk angin doang Stroke, ini mah gitu. stroke nggak bisa diduga-duga juga sih karena dia silent killer otomatis tiba-tiba terjadinya. Yang jelas kalau tensi kita tinggi, seperti saya tensinya tinggi banget kemarin, ya rutin berobat gitu aja. Apaan tensionnya? Tensi. Tensi darah tinggi. Iya, yang jelas sering cek ke rumah sakit paling nggak 4 bulan sekali cek MCI, rutin. MCI. Kalau tensi tinggi naik, ya udah minta obat sama dokter. Impastatin ya. Amlodipin. Itu. Aforcispistatin ya. Iya, apal. Apal dah itu mah serangkai mah amlodipin, aforcipistatin. Iya. Ada kerjasama dengan Yastroki itu juga ya, dan kemudian pernah mengawal jalan kaki pasien Oh apa iya, namanya, Bang Bang Komar Komar, itu. abangnya Farudin itu. Jambon ya. Iya, Cerita abang apa? Bang, itu 3 kali sekali-kali godok kalau daun Komar itu sukun, 3 kali. Bang, buat nurunin kadar trigliserid. Daun sukun. Ini siapa yang ngomong nih? Daun Gue sukun. bujel. Bud, daun sukun. Budiana. Itu di rumah gua daun sukun dibakarin mulu, ditabunin. Ya, itu bisa nurunin kadar trigliserid, Bang, buat ngencerin darah. Gua Apaan itu daun apa? Daun Bujel. sukun. Sukun. Di sebelah rumah gua ada Oh, 3 pohonnya. Jarang itu sukun Dumbatain Un. Sukundo Mau. Digodok aja yang warna hijau apa kuning apa udah jatuh. Bujang. Buat Udah apa mau itu? jatuh, udah rada kuning kecoklatan. Jel, buat apa Jel? Buat nurunin kadar trigliserid. Oh, bukan daun salam ya? Oh, daun salam mah buat nurunin darah Tensi. tinggi, say. Oh iya bener. Tensi. Kalau ketumbar itu teh ketumbar buat jantung. Tahu gua mah ya kayak gitu. Kalau gila malah makin tensi. Itu di tempat. Nah, buat terakhir mungkin kali ini ya, karena hari juga malam, buat Pak Eko khususnya untuk Cahaya Foundation, harapannya ke depannya nih, supaya Cahaya Foundation tetap berdiri tegak, apa nih yang mau disampaikan nih, terutama buat kita-kita yang hadir di sini yang tadi sudah mendengarkan kiprah kinerja para relawannya, kiprah Cahaya Foundation untuk pengabdian ke masyarakat, ya kemanusiaan, harapannya apa, akan terus ya, maksudnya terus membantu masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku, agama, ras, namanya juga kemanusiaan. Hal itu sendiri harapan Mas Eko lah selaku pendiri Cahaya Foundation terhadap Cahaya Foundation sendiri itu apa? Mohon doanya aja dari teman-teman semua. Obsesi lu apa, bro? Apa pengen Biar punya sehat 1000 semua ambulan? ya. Punya 1000 Iya, ambulan. kalau itu sih semua provinsi di Indonesia harus ada ambulan Cahaya Foundation dulu, begitu mimpinya. Iya, amin. Iya.
Ya mungkin begini Bu Nina, itu kalau ada CSR dari perusahaan buat beli beli apa beli ambulan itu bisa dibuat Cahaya Foundation. Betul-betul itu menghubunginya kemana? Bisa telepon langsung aja kali ya, Iya, itu mah ya. ya. Seperti Boy, ya semua 7 unit ambulan yang di CF itu semuanya dari donatur semua itu. Boy dulu dari Makassar, dari Rumah Sakit Hmm, Grace Devina, terus Cimo Pegadaian, terus hmm, Demplon sama Neng itu ACF 004 3 sama 4 itu dari Aston, ACF sudah itu. merasakan bantuan dari CF ya, Bukan, rata-rata juga ya. semua belum belum sama sekali, mereka belum Hmm, mulanya mereka karena ngelihat sudah di melihat kiprahnya. Antara waktu itu CF Foundation apa di wawancara sama Antara waktu itu. Antara News itu media pertama yang wawancara CF Foundation. Setelah itu di Dai TV, setelah dapat Boy ya itu di Dai TV selama 5 episode waktu itu di apa di Oh iya, pernah pernah nonton kok. Lagi almarhumah ya masih ada ya. waktu itu yang langsung diliput itu Eka pribadi, terus saya sama Wiwi waktu itu. Wiwi relawan kan. Terus relawan Patwal juga waktu itu diliput, ambulannya juga diliput, sama kegiatannya diliput waktu itu. Jadi 5 episode dengan ini yang beda-beda dan waktu yang beda-beda. Setelah itu uh, TV E-News kalau nggak salah ya itu juga. Terus sama media-media tulisan yang lainnya. Hmm, iyalah karena kan kiprahnya juga ya, maksudnya udah makin kemana-mana ya, ke seluruh, hampir ke pelosok, paling-paling pelosok itu sampai, maksudnya gini, kan pasti namanya kita bawa pasien mah nggak mau di kota, mau di apa, sampai ke pelosok-pelosok itu paling sulit itu pas lagi nanganin apa itu Pak Eko? Pasien hidrosefalus di Muara Gembong. Selain medannya juga kondisi pasien apa Keluarganya juga. bagaimana? Jadi keluarganya ini ternyata nggak pengen anaknya sembuh. Loh? Waktu itu kita udah bawa 3 bulan itu dikasih pendampingan. Kita bawa, terus kita sewain rumah singgah untuk mereka ini karena di ininya kan ke RSCM, ditangani di RSCM. Kita sewain rumah singgah, terus kita siapin tim khusus pendamping pasien. Ternyata obatnya nggak dikasih ke anaknya, dibuang. Akhirnya kita pulangin ke lagi. Kenapa jadi kepo deh? Itu kenapa? Kan kita berata gini logikanya, kalau keluarga kita atau nggak usah keluarga, bisa teman keluarga, kan pasti harapannya pengen sembuh ya. Itu karena udah putus asa apa bagaimana? Biasanya kalau ngadepin orang sakit kan kita pengennya sembuh. Ya, gue tahu jawabannya itu karena anu Nin bisa dimanfaatkan untuk nyari duit gitu. Oi. Iya, jadi sumbangan-sumbangan gitu di ini eksploitasi anaknya yang sakit atau si pasien gitu. Oh. Modus itu tega banget ya itunya. Tapi ya itulah manusia. Jadi ketika dia sakit bisa dimanfaatkan. Akhirnya ditolak ya sama Cahaya Foundation. Iya, yang gua tahu sih terus ketahuan orangnya gitu. Gitu. Jadi ada dan keluarga yang tidak menginginkan dia sembuh gitu. Lalu dia memanfaatkan itu sebagai Betul, betul.
alat buat cari duit. Gitu. Karena kalau di itu biasanya lumayan gede tuh buat itunya. Gitu. Memanfaatkan anaknya yang sakit. Tuh. Kira-kira begitu ininya. Ini Pak Ekonya Oh, sinyal jadi satu lagi nih. Iya, dieksploitasi ya. ya betul. Gitu. Ya kok ya. Buka Hmm. lagi kok itunya kok. Soundnya hidupin lagi. Oke. Cerita itu yang tadi kok yang nggak yang Itu anaknya sembuh. itu orang tuanya itu ternyata mereka itu mengharapkan donasi dari masyarakat pada saat itu. Jadi Ya dengan Allah. anaknya selalu sakit, otomatis bantuan terus datang ke mereka gitu. Betul, betul. Tapi untung tahu ya akhirnya dibalikin pasiennya ke Muara Gembong. Iya, karena pada saat itu nggak sengaja waktu itu pas Wiwi mau buang sampah, kok banyak obat di tempat sampah gitu. Dia nggak Innalillahi. di tempat sampah. Akhirnya begitu ditanya, ini kita nggak diminumin, nggak jawab apa-apa, ya udah. Mereka tanda tangan apa Audionya Mas Eko. itu salah satu duka juga di pendampingan, ada orang minta pendampingan tapi ternyata mereka nggak nggak serius untuk anaknya supaya sembuh. Karena ada hal-hal yang seperti itu. Yeah. Ada harapan lain di luar itu. Alhamdulillah sudah bergabung Ustazah Tri Handayani. Assalamualaikum Ustazah. Ada juga Bapak Ian Sudiana. Ketua Ian, luar biasa ini. Haji Ian. Ketua angkatan ini bergabung. Dan Pak Haji, baru pulang haji. Insya Allah. Ketua angkatan berapa? Angkatan 4. 94. Bang Ian ini salah seorang yang support Chef Foundation dari awal. Selamat malam Bang Ian. Bang Ian. Dek Ian. Dek Ian. Adik kelas udah bapak juga kali selisih 4 tahun mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ada yang mau di sharing nggak nih Bang Ian nih tentang Cahaya Foundation? Waduh, apa ya? Yang pasti sih kalau kaitan sama keluarga, berapa kali ya saya Bang Eko ya, berapa kali dibantu juga sama CF kan gitu. Saya lupa kalau itu. Beberapa kali dan ya mungkin karena sudah kenal jadi ya sudah kita cepet banget kan gitu ya, cepet banget dan paling jauh tuh saya dibantu ke Sumedang sama ke Majalengka tuh. Iya. Ya kan sebetulnya kan ini mungkin yang juga sangat unik dan juga istimewa dari CF itu kan tidak open donasi kira-kira gitu ya. Lembaga nirlaba juga ya. Tidak ingin seperti memang
katakan kegiatan yang lain yang seolah-olah kan memang sangat terbuka dengan open donasi itu. CF ingin bertahap mandiri kan gitu ya. Dan ini kan memang sangat jarang di lembaga sosial khususnya di layanan kesehatan kan gitu. Pokoknya Bang Eko sama teman-teman oke banget lah. Saya mah di pinggiran aja tukang sorak-sore gitu. Saya open donasi juga, ketua open donasi ambulan. Kalau ada yang mau donasi ambulan, kasih ambulan kita terima. Ambulannya oke ya. Kasih ambulan. Betul. Lebih ke sarana ya Mas Eko. Iya. Itu luar biasa. Ya luar biasa. Semoga ya terus berkembang ya, layanan kemanusiaannya semakin semakin merata. Jabodetabek, Jawa semua bisa pelan-pelan bisa CF cover semuanya ya. Amin. Nuhun Kang Ian. Top deh. Pokoknya top buat CF. Termasuk salah satu mantan keluarga pasien ya Kang Ian yang pernah dibantu oleh CF. Ya keluarga pas ada kedukaan ya beberapa kali dibantu. Oh iya, Masya Allah. Iya, nuhun Kang Ian. Beberapa teman 94 juga ada yang dibantu. Walaupun mungkin satu orang mirip-mirip dengan tadi yang ke RSCM ya. Satu orang 94 itu dibantu tapi obat juga nggak diminum gitu. yang dijonggol. Malah nggak tahu saya itu. Kayak itu mirip-mirip case-nya kan gitu. Mungkin harapan dia itu kursi roda aja waktu itu kali. Iya. Oke, monggo dilanjut. Ya, mangga hatur nuhun Kang Ian. Makasih ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Mohon maaf ini oke lagi di jalan. Halo. Iya, oke. Iya, Ustazah Tri, siap. Ini mau nanggapi sedikit buat CF, boleh nggak Bu Nina? Oh, boleh silakan Ustazah. Mangga silakan Ustazah, open mic. Iya, kalau saya bilang CF itu pahlawan kemanusiaan. Pahalanya luar biasa. Saya sering dibantu sama CF. Jadi banyak jamaah duafa itu yang meninggal ke rumah sakit, pendampingan pasien, itu CF terdepan dalam ya kesehatan. Pokoknya luar biasa CF. Mungkin kita baru jalan ke surga, mereka udah nyampe ke surga kali ya. Kita nggak bisa, kita malu ya, belum bisa berbuat apa-apa. CF udah banyak berbuat, itu kalau pendampingan luar biasa. Kesabarannya, kemudian ambulan-ambulannya itu sigap, kemudian orang-orangnya juga luar biasa, tanpa pamrih. Ya mungkin cuma Allah yang akan membalas segala kebaikan. Saya kenal CF itu dari almarhumah Eka, ya banyak jamaah-jamaah saya yang terbantukan dengan adanya ambulan CF. Itu luar biasa. Pokoknya saya nggak bisa bicara apa-apa deh. Yang penting Pak Eko dan seluruh staf, pengurus, maupun relawan yang ada di garis terdepan, semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan, barokah dari rezekinya Pak Eko. Jadi pahlawan kemanusiaan. Tidak hanya di dunia, tapi berkah nyampe ke surga Pak Eko. Amin. Terima kasih. Ya, insya Allah kita nggak bisa membalas segala kebaikan CF ya. Karena banyak jamaah-jamaah saya majelis taklim duafa
Sudah banyak terbantukan oleh CF, termasuk ambulan membawa jenazah juga sudah beberapa kali CF membantu saya. Pokoknya bravo untuk CF, selamat menunaikan tugas mulia garda terdepan pejuang-pejuang kemanusiaan. Allah selalu membersamai Pak Eko dan kawan-kawan. Amin. Terima kasih. Baik, demikian Bu Nina, terima kasih. Terima kasih Ustazah Bu Nina. Ya, buat teman-teman semua sehat semua ya. Amin. Jadi masih di perjalanan nih, masih di kendaraan. Abang Bu Nina, makasih. Ya, makasih atas waktunya. Baik. Terima kasih Bu Ustazah Tri Handayani dan hadirin jamaah Jumiah sekalian. Saya persilakan, mungkin ada lagi yang hanya disampaikan. Ini dari Bunda Inong, tidak hanya unit ambulan saja, tapi operasional juga mestinya menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Terima kasih Ustazah Bunda Inong. Dian Zamrud, mungkin ada yang sampaikan, Dian? Halo. Di usia kita ini. Ya, silakan Dian. Ada yang ingin disampaikan? Ada Budian, ada Melani. Halo Melani. Melani masih monitor? Baik, Melani. Iya. Ya, bicara soal kanker, bisa cerita nggak sedikit ini tentang kanker kok macam-macam ya? Ada yang kanker serviks, ada kanker usus, ada kanker kepala itu. Bisa cerita nggak? Ini apa sih kanker ini? Kanker itu sebenarnya di semua manusia itu tuh ada bibit-bibit kanker ada potensinya gitu ya. Nah, ada potensinya. Iya. Kan kanker itu kan suatu yang ada di dalam tubuh kita yang berubah menjadi atau berevolusinya tuh menjadi yang tidak baik gitu berkembangnya. Jadi semua orang tuh ada bibit kanker sebenarnya, cuman ya itu tergantung dari gen juga, keturunan, ada potensi keturunan, genetik. Pola hidup, ya. Pola hidup apa ya perlu dihindari? Pola hidup itu kayak ngerokok, makan makanan apa? Ini ngerokok sih. Ya, nomor satu. Ampun. Rokok, terpapar polusi, makan makanan yang banyak yang diawetkan. Yang diawetkan. Menyimpan dendam. Kalau kasus yang selama ini saya pelajari, dari semua pasien-pasien saya itu kurang lebih ya mungkin dari 10 pasien sekitar 8 itu kalau menurut saya ya, menurut penelitian saya sendiri, timbulnya kankernya itu dari dari perasaan yang dipendam. Perasaan dipendam. Rasa iri hati, rasa sedih, rasa sakit hati, rasa yang pokoknya dari perasaan yang dipendam lah. Karena yang saya pelajari itu, karena kebanyakan yang karena saya membantunya pasien-pasien kanker yang menengah ke bawah ya, kondisi ekonominya menengah ke bawah, kondisi keluarganya itu yang problematik, dia dikelilingin orang-orang yang toksik, lingkungan dari awal dia hidup tuh udah benar-benar gimana lah. Makanya kalau yang saya lihat tuh 8 dari 10 kasus itu kebanyakan mungkin ya asalnya ya kurang lebih dari situ. Karena mirip-mirip semua gitu, mirip-mirip semua tentang kehidupan mereka gitu, kurang lebih itu mirip semua. Iya. Menyimpan dendam gitu ya. Ya, tekanan berarti Ustazah yang dua dari yang 2 ya, 10 kan 8 dari 10. Iya. Berarti kalau Ustazah Tri yang 2 orang itu ya dari 10 ya. Karena pakarnya kanker kayaknya Ustazah Tri ya. Iya.
perasaan Jadi ada berapa Ustaz Jatri? Kankernya 5 ya? 5 apa 6? Nah, ya jenis-jenis kanker misalkan banyak Mbak tuh. Melani? Apa Mbak Melani? Ya, itu Iya tadi Ustaz apa? Jatri. 8 dari 10 pengidap kanker dari rasa hati yang dipendam. Kekecewaan yang dipendam. Mungkin Ustaz Jatri yang 8 orang atau yang 2 dari 10 ya. Karena kankernya paling kompleks. Nah, ini kan salah satu pejuang kanker nih, bisa sharing juga nih, kayak gimana gitu ya kan, penanganannya tuh, asal-asal ininya. Mbak Melani kayaknya saya nggak ada yang dipendam nih. Kelamaan. Kurang puas. Iya. Berarti Ustazah tuh masukin 2, bukan masukin 8. Iya. Nah, berarti saya masuk yang 2 dari 10. Harta karun nggak ada yang dipendam. Iya. Kecewa Nggak ada Mbak kecewa. Melani. Alhamdulillah. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi Bagus apa? aja. From soul to from mind to body ya. Dari pikiran, dari perasaan, dari yang kecewa, sakit hati, dendam, iri hati, gitu ya. Ya, heeh. Bisa jadi Kurang penyakit. lebih ya kalau yang saya pelajarin sih selama ini saya ngedampingin pasien kanker tuh ya sebagian besar seperti itu. Kok silakan kok. Sebentar, kurang jelas. Sebentar, suara lu kurang jelas itu apa soundnya? Kurang dekat kali, kurang keras ya. Oke, tes cek sound. Oke. Bagus. Cek. Ya, bagus tadi. Ya, bagus. Lanjut. Stroke juga sama, seperti Pikiran. itu juga. Dari kepala terus ke hati. Itu penyakit yang lain juga ternyata seperti itu juga. Gimana rasionalitasnya ya? Karena perasaan. Kok dari perasaan turun ke body gitu ya? Ya, dari pikiran. Pertama dari pikiran, terus larinya ke hati. Dari hati nyebar ke semua ya. Iya. Gitu. Mayoritas penyakit rata-rata seperti itu. Jadi jagalah pikiranmu, jagalah hati gitu. Gitu kira-kira ya, baik kok. Bagus, suara masih bagus. Lanjut. Bikin happy terus saja kalau gitu. Tawa terus. Apabila kolbu kalian sakit, maka sakitlah seluruh badan kalian. Masya Allah. Lanjut. Bang Indra, lanjut Ji. Gue dengerin nih. Halo, lanjut. Udah segitu aja, jangan banyak-banyak. Sementara kan Eko. Mau tanya nih Bang Kim. Ya silakan Bu Yanti, Pak Ekonya masih ada, silakan lanjut. Ya, ini Pak Eko sebenarnya udah lama juga ya ngikutin gitu terkait CF ini. Tadi agak ini juga nih begitu tidak ada open donasi gitu. Saya cuma pengen tahu itu gimana ya untuk operasional karena kan perlu bensin dan lain-lain terus terutama misalnya seperti pajak ambulan itu kira-kira apa ada seseorang yang memang diam-diam gitu membayarkan atau gimana itu ininya. Terus kemudian kan juga harus misalkan naruh mobilnya begitu ya atau memang mobilnya itu atau ambulannya itu betul-betul diorganize aja gitu ya. Misalnya ada di mana gitu. Jadi timnya Pak Eko ini kayak ya jadi kalau ada yang perlu ini gitu. Apa seperti itu mekanismenya atau gimana Pak? Saya masih dari tadi mencerna gitu. Kok kalau tidak ada dari mana ya bisa bisa berkembang, bisa semua terbantu tanpa ada pamrih, terus semua yang dilayani seperti kata Ustazah Tri tadi apa ya? Maksudnya
untuk di zaman sekarang kayak gini tuh ini apa ya, kalau kita lihat itu jauh sekali gitu, maksudnya masih ada loh yang kayak begini gitu ya di tengah dunia yang semakin gak jelas ini gitu. Itu aja mungkin Mas Eko dan teman apa Mas apa Bang Kim. Terima kasih. Makasih Bu Yanti. Pak Eko silakan dijawab. Kok? Halo, ya. Silakan. Seperti yang di awal tadi karena ada backupan dari Ehipasiko dari apa Buddha Theravada, gengnya Melani, karena memang CF kerjasama full dengan Ehipasiko untuk penanganan pasien kanker. Tapi di luar pasien itu sistemnya saling melengkapi. Jadi umpamanya ada pasien yang mampu dan mereka kasih donasi cukup lumayan, itu disisihkan untuk pasien yang nggak mampu. Subsidi silang jadinya ya Pak Eko ya. Dan bekerja sama dengan operasi ambulan yang mereka mampu, mereka infaknya lebih besar, dan itu bisa membantu menutupi operasional untuk kita membantu pasien yang kurang mampu. Jadi ya kurang lebih ya subsidi silang lah. Itu tadi kalau kayak pajak rutin, pemeliharaan rutin mobil, pajaknya itu gimana itu ya? Mampu itu. Oke, terima kasih Mas Eko. Mungkin terkesannya nggak masuk logika ya, Bu ya, tapi ya ada aja sih jalannya gitu. Pajak Ada aja jalannya. Pajak ambulan terutama yang 5 ambulan relatif kecil sih, karena ini karena pajaknya di bawah 500.000 per ambulan per tahun untuk yang 5 ambulan ini. Oke. Baik, terima kasih Mas Eko. Ya, terima kasih Bu Yanti. Ada lagi yang lain? Melani? Masih ada waktu Mel, kita cerita soal cancer tadi ya, tertarik sama apa namanya itu? Iya, mau cerita apa? Ya disebabkan oleh pikiran dan apa rasa negatif yang dipendam gitu. Bagaimana mengelola perasaan dan pikiran gitu. Aduh. Jadi mestinya kan obatnya juga memuliakan dan bahagiakan ya. Seperti itu ya. Atau gimana Mel? Ya, kurang lebih ya. Untuk pasien kanker itu yang paling susah pertama menerima ya. Pasti kebanyakan mereka masih denial kan. Protes sama Tuhan. Masih denial itu, masih belum bisa terima. Iya. Masih nggak mau berobat juga, atau masih ngedengerin kiri kanan, pengobatan alternatif aja atau apa gitu segala macem, pasti gitu. Yeah. Cuman ya balik lagi, mereka itu kan ibaratnya apa ya, bertarung lawan waktu juga ya. Semakin nggak nerima, semakin lambat pengobatannya. Cuman ya itu harus butuh support dari keluarga juga. Terkadang keluarga ada yang support, tapi ada juga yang tidak, ya nggak mendukung. Nah kalau untuk mengelola perasaannya, ya makanya tergantung dari individunya gimana gitu kan, bisa nggak menyikapinya gimana. Kalau untuk masalah tekanan batin segala macam kan, ya banyak yang kasus ekonomi atau kasus nggak cocok sama suami atau gimana, jadi tekanan batin. Iya. Banyak kayak gitu, kasus kayak gitu. Ya jadi tergantung gimana ya. Saya yang jelasin kalau untuk perasaan, ya
Kalau harus ngajarin harus happy terus kan nggak bisa kayak gitu juga. Iya. Maka setiap orang punya masalah masing-masing. Iya, betul. Nah, masalah gimana kalau dibilang banyak-banyak berdoa atau apa juga kayaknya mungkin udah dilakukan juga sama mereka ya kan. Kayaknya itu udah hal-hal yang udah mereka lakukan semua gitu. Susah juga sih kalau apa ya ngedampingin pasien kanker itu kita terlalu memberi masukan Mbak, yang harus Mbak, begini gimana gitu. Mbak Melani, Ya, saya ini bagi pengalaman nih. Ya, silakan, nggak usah aja. ya, Kan bulan Februari ya. baru pulang umroh, ngejar deadline jurnal, muntah darah tuh Mbak Melani. Saya didiemin kok nggak berhenti itu darah, sampai 2 kresek tuh darah Dari mulut. Masya muntah. Allah Akbar. Jadi per 3 menit keluar, per 3 menit keluar. Iya. Saya bingung nih, akhirnya telepon Pak Eko, bisa nggak si Boto itu ambulan yang paling montok itu si Boto. Jadi ambulannya ambulan bukan jenazah, pasien. Jadi ada oksigen, ada kursi, ada alat jantung tuh ambulannya beda sama jenazah. Terus ada Umi ambulan, alhamdulillah, tapi saya nggak bisa dampingi ya. Ya udah hubungi ini, saya hubungi deh tuh. Si Cemplon itu nama ambulan. Demplon. Itu, hah? Demplon. Oh Demplon, oh iya Demplon bukan Cemplon. Udah Umi udah standby ambulannya. Sambil lari-lari tuh darah bisa diperes di jilbab tuh darah bisa diperes. Masih bisa lari tapi per ya. 3 menit. Hah? Masih bisa lari saja. Saking ambulan tahu sendiri, antum jalan Banteng. Padat merayap. Berhenti sebentar aja tuh ambulan. Udah panjangnya 5 meter macetnya. Nggak lari ya. Terus udah nguing, udah rame deh tuh. Umi jangan muntah lagi. Bagaimana orang darah mau keluar? Bagaimana di stopnya? Itu dua kresek penuh tuh di ambulan. Masya Allah. Udah sampai lobi, Mi maaf ya Mi, kita mau ke Cipto. Ini cantik banget. Lah gue ditinggal lagi muntah darah. Lah kita ditinggal ya, Umi mah kan bisa jalan, bisa lari. Lah orang yang di Cipto udah ngejoprak. Maaf ya Mi, udah ditinggal kita. Mana itu? CF itu. Lah saya bilang apa Eko ini gimana? Iya, Umi yang di Cipto parah. Butuh pendampingan ini. Mau balik lagi ke Cipto. Ya udah, kita bagi-bagi rezeki ambulan dah. Balik ke Cipto. Kita sendiri di IGD. Enggak ada yang ngurusin. Ya alhamdulillah, kalau di Dharma Ihsan emang udah rumah kedua saya. Udah tahu dah tuh seluk-beluknya. Dari dokter ini sendiri. Panjang jalan, baru jalan, hoa, darah keluar, panjang jalan, hoa. Itu apa kenangan benar-benar sama CF. Ya, saya merasa bahwa CF itu bukan milik saya doang, milik banyak masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi saya tahu dah emang CF emang dibutuhkan. Jadi persentase antara yang membutuhkan dengan kesediaan relawan itu memang sangat tidak imbang dan saya paham itu. Makanya nggak apa-apa sendiri. Alhamdulillah sampai IGD disuntik langsung rawat inap 3 hari. Langsung darah drop shot turun, HB langsung 5,5 karena muntah darah itu. Dan ternyata ya memang harus waspada. Untuk dokter udah mengatakan tidak ada penderita kanker yang sehat
sembuh, tidak. Penampakannya saya sudah sehat, tapi kerusakan itu akan terus berproses dan itu akan selalu terjadi. Entah apapun bentuknya, penderita kanker jangan berhenti, jangan stagnan, tetap harus siaga karena tidak ada 0% untuk kadar kanker dalam darah. Apalagi saya udah menjalani 6 cancer kan. Jadi ini pengalaman luar biasa Mbak Melani. Iya. Tapi saya yakin ya saya nggak sendiri, banyak penderita kanker yang mengalami ya kesulitan seperti saya. Dan saya kan nggak pakai BPJS. Pak Komar, saya nggak pakai BPJS. Saya dari tahun 93 kena kanker itu memang biaya pribadi, jual rumah, jual mobil, jual perhiasan, jual tanah. Ya, it's okay. Sekarang saya diberi umur panjang. Dokter 2007 bilang umur saya nggak akan lama. Paling banter 2010 saya meninggal. Tapi dokter yang bilang 2010 saya meninggal udah meninggal sekarang. Yang divonis alhamdulillah belum. Iya. Terus dokter ginekolog termasuk dokter Boyke Nugraha, beliau juga bertugas di Rumah Sakit Darmais. Dia mengatakan impossible saya punya anak. Alhamdulillah saya punya anak laki-laki. 2, sekarang udah jenggotan lah, udah itu. Dokter mengatakan karena saya kena kanker otak, profesornya mengatakan saya tidak bisa hidup layak, hidup normal. Ya, alhamdulillah saya bisa hidup normal hingga detik ini. Alhamdulillah. Ya itu berbagi cerita, Pak Kim. Itu cerita muntah darah itu kanker jenis apa itu, Ustazah? Apa, Pak? Muntah darah tadi itu ceritanya itu kanker apa gitu namanya? Apa gimana? Itu kan sifat kanker itu kan ada 3. Yang pertama responsif, yang kedua metastasis, yang ketiga sporadis. Itu sifat kanker. Metastasis itu kan menyebar. Dia pembelahan selnya itu bukan per jam, tapi per menit, per detik. Dia melakukan pembelahan sel kanker. Dan alirannya kepada darah. Jadi dia mengalir ke darah. Dia menyebarnya ke darah. Nah, ketika jaringan rusak, maka overload darah itu. Jadi dokter bilang jaringan otak karena kena kanker otak stadium 3B. Jadi jaringan otak saya overload, dia tidak bisa memompa, tidak bisa berputar, dan jantung yang seharusnya bekerja memompa darah itu tidak bisa. Kerusakan-kerusakan itu sudah permanen sehingga tidak ada yang bisa melewati. Kalau penderita kanker itu nggak bisa. Jadi kalau saya mengeluh, Pak Kim, jawabannya apa dokter-dokter itu? Udah bagus lu masih hidup, lu jangan banyak ngeluh. Jadi kalau sampai detik ini 2026 saya masih MGCU, Medical General Check Up di Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan setiap kali MGCU, karena saya bukan BPJS, saya tetap biaya pribadi, itu minimal per 3 bulan harus bawa 6 juta minimal. Jadi cek THT, cek onkologi, cek ginekolog, cek otak, cek darah, cek urin, scanning kepala, itu minimal saya bawa 6 juta. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah berhutang. Saya punya Allah yang maha kaya. Amin. Allah yang tidak pernah tidur. Saya tidak pernah berhutang. Dan saya juga tidak pernah mengemis untuk memberikan bantuan. Ada aja rezeki Pak Kim. Ada aja rezeki Pak Komar. Dan Masya Allah. Saya bersyukur ketika dokter mengatakan saya tidak bisa punya anak. Tapi Allah memberi saya kesempatan hamil 2 kali, lahir normal 2 kali. Ketika dokter mengatakan umur saya tidak akan lama karena jantung saya rusak, paru-paru bocor.
karena saya mengalami penyempitan pada dinding trakea dan saya mengalami enterpelus, penyempitan otak. Tapi saya bersyukur hari ini saya hidup. Walaupun gigi saya ompong, saya dipanggilnya Ustazah Metik. Ustazah nggak ada gigi. Ya, saya bersyukur. Walaupun tubuh saya rentak, tulang saya lemah, saya bersyukur, alhamdulillah. Ketika dokter mengatakan, dokter torak otak mengatakan kamu idiot, kamu lemot, kamu lola, kamu oneng. Kemudian menjadi wajah saya berjuang, saya keluar dari rantai ketakutan akan kanker. Saya yakin saya punya Allah, saya punya Tuhan. Hidup mati di tangan Allah. Saya berjuang, alhamdulillah. Saya menyelesaikan S1, S2, S3, dan nilai saya lebih baik dari yang nggak punya kanker otak. Itu menjadi sebuah keajaiban, sebuah pemikiran yang it's miracle. Dan saya mensyukuri semua itu. Iya. Ketika saya baru pulih, suami saya diambil 9 tahun yang lalu. Jadi semua ada, hidup itu kan cuma roda berputar. Iya. Tidak ada penderitaan yang abadi, pasti ada akhir. Tidak ada kebahagiaan yang selalu ada, pasti ada ujian, ada kerikil, ada hal-hal yang menghalangi kita. Tapi ketika kita istiqomah, kita kuat, kita hanya bersandar kepada yang Maha Kuat, insya Allah kita akan kuat. Apaan Pak Komar jadi kebanyakan ngomong dah tuh. Apa-apa saja. Ya, mungkin ini menjadi epilog ya, sudah 9.56. Pak Eko mungkin ada closing statement yang sampaikan. Kita udah masuk ke sesi terakhir dari acara kita. Silakan Pak Eko. Ya. Apa ya? Ya. Halo. Sinyalnya error lagi, jegang lagi, baik. Baik, halo. Ini sinyal Pak Eko dari tadi turun naik. Kok mungkin kameranya di off aja kok, bisa nggak? Mungkin lebih ringan. Sinyal gue yang hilang. Sampai di mana tadi? Kok? Halo? Ya. Closing statement? Udah belum? Bukannya udah tadi? Udah ya. Sinyal gue barusan lenyap ini, mental. Baik, Nina. Baik, kalau tidak ada, Bang Rahman masih monitor? Ya, tidak ada. Baik, terima kasih. Pak Eko Prasetyo, Cahaya Foundation, Ibu Melani, Ustazah Tri, dan semuanya yang hadir di sini, Bu Yanti, Bu Haji Herlina, Bunda Inong, Kong Indra, Bu Jel, Pak Jati ini. Terima kasih, Bu Dian Jamrut, Niar, Komandan Asap Abdurrahman, Bang Rahman, Profesor Mastur. Ya Nina silakan ditutup. Nina lu yang bawakan tadi. Iya, maaf ya. Masih di kantor kebetulan. Tadi ada keperluan sama suami. Iya, terima kasih Bang Kim. Iya, baiklah sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kedepannya Cahaya Foundation semakin sukses, semakin banyak yang terbantu dan semakin banyak juga yang peduli insya Allah ya Mas Eko ya. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Mas Eko dan Mbak Melani. Amin. Sehat-sehat semua. Amin. Semoga langkah yang sudah diperbuat apalagi selama 10 tahun ini selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan pantang menyerah apapun itu. Mudah-mudahan
berbalas pahala dari Allah Amin. segala macam bentuk kegiatan kemanusiaan yang sudah dilakukan selama ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir malam ini, sudah membersamai kita selama kurang lebih hampir 2 jam ya Bang Komar. 2 jam. Kita nggak terasa. Insya Allah nanti mungkin bisa kita bertemu lagi ya dengan Cahaya Foundation. Mungkin ada Amin. info-info terbaru yang ingin disampaikan gitu. Mudah-mudahan semakin banyak lagi yang peduli. Untuk Ustazah Tri, untuk Mbak Niar, untuk Bunda Yanti, terima kasih. Untuk Bunda Inong, terima kasih tadi sudah untuk semuanya sudah bantu ikut sharing juga pengalamannya dengan Cahaya Foundation. Baiklah, ini doa siapa jadinya? Pak Raman ya? Bang Bang Raman. Raman. Jadi Bang Komar. Orangnya ada apa kagak? Udah tutup Ya dengan ketua doa. MUI itu. Iya, langsung Ketua Indra, mana Ketua Indra nih? Ketua Ditutup Ketua BPD. Indra baca doa. Nah ini dia ketua DKM masih sebelahnya itu. Ketua Siapa? DKM. IGW. Ya langsung ditutup aja deh kalau gitu ya, karena hari juga sudah beranjak dari jam 10 malam. Terima kasih banyak, Itu insya Bang Allah. Rahman ada Bang Rahman, doa Bang Rahman. Kagak monitor. Iya, Bang Rahman, bisa ditutup kegiatan apa? Sharing kita, dialog interaktif kita malam ini ditutup dengan pembacaan doa. Ini Bang Rahman kayaknya tidur nih. Iya, baiklah ya sudah. Kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman. Nanti info-info selanjutnya di kajian di pekan depan nanti akan kita infokan seperti biasa melalui WA Group. Nanti insya Allah yang masih dalam rencana itu nanti juga dengan dokter-dokter sahabat kita ya. Karena seperti yang tadi dipesankan oleh Mas Eko gitu, ada beberapa penyakit silent killer yang mungkin luput dari luput dari ingatan kita ya, dari perhatian kita, biar kita lebih aware lagi terhadap diri kita sendiri. Saya mohon maaf selaku moderator malam ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti informasi yang butuh Cahaya Foundation di grup ya. Sudah tadi saya udah ada di share itu ya, nge-share form ya. Iya. Tadi udah ada, udah masuk Mas Eko. Ya. Ini Komandan Asep, apa kabar? Insyaallah. Alhamdulillah, kabar baik. NKRI harga mati. Kangen ke Subang nih Komandan. Boleh. Kita atur waktu lah. Iya. Kita offline lah, kajian offline ke Subang ya. Tuan rumahnya Juragan Asep, Jenderal Asep. Boleh, insya Allah. Itu hitam gua ke putih sih. Umurnya sama kita. Luar biasa. Kita mecak nila ke Subang. Mecak nila. Oblok nila mah dioblok. Iya, insya Allah. Beda aura, Kim. Beda aura, Kim. Auranya putih. Beda atuh. Putih semua, Masya Allah. Tuh. Kim auranya. Lakumisnya aja masih hitam, Pan. Bapak Jenderal mah. Awet muda nih beliau. Salam buat semua. Amin. Terima kasih. Sehat-sehat ya, Pak Sep. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tutup ya semuanya ya. Oke. Maaf lahir batin semuanya. Terima kasih sekali lagi. Yuk. Terima kasih. Izin balik kanan. Ya, siap. Soalnya besok pagi udah aktivitas lagi soalnya. Oke. Balik kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8, 9, 10.